Wabarakatuh teman-teman. Sekarang kita mau praktekkan memasang fitting plafon ya, fitting plafon atau mangkok lampu teman-teman ya, biar enggak salah pasang ya, dan posisi kabelnya. Ini teman-teman, sebelum kita memasang ya teman-teman, memasang instalasi listrik karena itu beresiko, kita memakai standar safety dulu teman-teman ya. Kita memakai sepatu dulu teman-teman ya. Kenapa setiap pemasangan listrik, para pegawai ya instalasi listrik suka memakai sepatu, biar kalau ada arus kebocoran tidak terlalu tersengat listrik ya, walaupun kita pegang ya. Jadi arusnya nggak terlalu besar. Beda kalau kita nggak pakai sepatu ya, itu mau pakai sepatu atau sandal ya, yang seharusnya itu pakai sepatu teman-teman ya, pakai alas kaki. Ini bukan sekedar gaya teman-teman ya, tetapi standar safety. Ini ada arusnya teman-teman, coba kelihatan nggak kak di atas kak? Kelihatan itu ada arus ya. Ini ada arus ya. Kita matikan dulu ini NCB-nya. Kita mau pasang. Ini biasakan teman-teman ya, kalau bisa matikan dulu arusnya yang dari NCB kalau mau pasang ya. Kalau mau pasang. Ini cara pemasangan fitting plafon ya, mangkok lampu. Ini usahakan ya yang negatif. Ini udah diusahakan di titik yang tengah ini teman-teman ya. Biar apa? Biar nanti semisalkan kita mau memasukkan lampu, terus ininya kepegang, nggak bakalan nyetrum ya, nggak bakalan nyetrum karena si titik negatifnya di tengah teman-teman ya, di tengah-tengah. Dan ini positifnya, ini positifnya dan ini negatif ya. Ini kan ada yang di tengah dan ada yang di pinggir teman-teman ya. Itu yang di tengah diusahakan untuk negatif teman-teman ya, jangan salah pasang ya. Dan untuk penyambungan kabelnya teman-teman, untuk penyambungan kabel ini jangan salah pasang teman-teman. Ini kabel hitam ya, ini kabel hitam yang di dunia pelistrikan ini disimbolkan negatif ya, atau setrum ya. Dan ini kabel biru, ini positif. Ini jangan salah penyambungan teman-teman ya, jangan kebalik ya, jangan kebalik. Yang biru dibikin setrum dan yang hitam dibikin pasa ya. Ini diusahakan jangan kebalik teman-teman ya. Terus untuk penyambungannya dari mangkok lampu, dari kabel mangkok lampu ke saklar itu harus didahulukan seperti biasa, harus didahulukan teman-teman. Didahulukan ya. Ini kan yang kepasa warna kabelnya sama dengan jalur ya. Ini yang kepasa warna kabelnya sama kayak jalur ya. Nah, dikarenakan ini mau dibikin pemutus dan penyambung ya, penyambung titik lampu, jadi simbol warnanya tidak berfungsi teman-teman ya. Ini biasakan penyambungan untuk ke titik lampu ya, biasakan kita dahulukan teman-teman. Kita dahulukan ya. Kayak ini teman-teman ya, kita dahulukan dulu. Ini kalau misalkan masih ada arus, cara pemasangannya kita bisa pakai alat bantu lain teman-teman ya, pakai tang yang kerucut ya, jadi enggak tersentuh sama tangan. Ini standar safety ya. Semisalkan kita memasangnya di kantor, yang kantornya tidak bisa dimatikan karena
arusnya lagi dipakai. Ini usahakan penyambungan untuk ke titik lampu ini didahulukan ya, karena suka terkecoh sama simbol warna teman-teman ya. Ini jangan terkecoh sama simbol warna karena ini sudah dirubah teman-teman ya, sudah dirubah menjadi negatif semuanya ya. Ini yang masuk ke titik lampu warna jangan seperti ini. Ini yang diambilnya warna, misalkan ini warna hitam, negatif ya, negatif. Ini masuk dari saklar, ini dari saklar. Ini yang dari saklar warna kabel sudah berubah menjadi negatif ya. Kalau udah beres kita bungkus sama solasi ban ya, bungkus solasi ban biar enggak rumit. Tinggal ini satu lagi, ini dua saklar ya, 2 titik lampu. Nah ini kan sama, ini yang ke titik lampu satu lagi. Ini kita sambung ya, yang warna biru ini udah menjadi negatif ya, udah menjadi arus ya. Kita sambung ke negatif lagi teman-teman ya. Ini jangan terkecoh sama warna kabel teman-teman, karena untuk kabel yang masuk ke saklar itu simbol warna nggak berfungsi teman-teman ya. Jadi semuanya menjadi arus negatif kayak ini teman-teman ya. Ini nanti yang dari saklar induknya masuk ya, induknya masuk ke saklar ya, nanti keluar yang kuning dan yang biru. Jadi simbol warna untuk titik lampu tidak berfungsi teman-teman ya. Ini kalau udah bungkus ya, biasakan bungkus sama solasi ban, lalu kita masukkan ke dalam ya, biar nggak rumit. Kalau sudah ini tinggal masukin jalur ya, yang apa, yang coklat ya, ke coklat seperti ini teman-teman ya, yang coklat ke coklat. Ini negatif ya. Ini dari jalur masuk ke saklar, terus masuk lagi ke jalur yang satu lagi. Ini ke saklar, masuk, keluar warna kuning dan warna biru. Ini teman-teman ya. Ini untuk titik lampu ya, udah punya arus negatif ya. Tinggal kita sambungkan positifnya kayak ini teman-teman ya. Jadi biar nggak tertukar, yang ke titik lampu itu didahulukan teman-teman ya, negatifnya. Yang dari saklarnya kita dahulukan kayak tadi teman-teman. Ini saya nggak kencang-kencang karena mau dibongkar lagi untuk praktek berikutnya teman-teman. Oh ini nggak termasuk teman-teman, ini masukkan nih ke lampu.
Ini sama positif ya, yang dari lampu ini. Tinggal grounding ke grounding ya. Arde ini pentanahan ya. Ini harus dipasang teman-teman ya. Saya pasti berulang-ulang untuk grounding ya. Kayak ini bisa menyala tanpa grounding ya, tapi ada dampak ya. Ada dampak kalau di rumah kita memakai komponen yang besar-besar ya, kayak jet pump, kayak mesin cuci ya. Ini sangat bermanfaat ya, groundingnya harus dipasang. Kita coba teman-teman ya, kita coba ya. Ini lampunya ya, teman-temannya udah nyala ya, gitu teman-teman ya. Kita putus coba ya. Nah, ini yang ke titik lampu ini teman-teman. Tapi nah ini yang tadi nyala ya, ini ya. Ini jangan kebalik teman-teman ya, untuk pemasangan yang ke mangkok lampu ini jangan kebalik strumnya ya, jangan kebalik ya. Biar apa? Biar nanti misalkan kita mau pasang mangkok lampu, tinggal mutusin arus dari saklar ya, nggak usah dari NCB. Ini kalau kita putuskan, ini harusnya nggak bakalan ada temannya kayak ini ya teman-teman. Biar kita nggak ribet untuk mematikan semuanya teman-teman ya. Ini ada arusnya ke teman-teman, kelihatan. Ada arus ya, ada arus. Kita matikan teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Ini mati ya, nggak ada arus ya, karena nggak kebalik ya, nggak kebalik untuk pemasangan saklar kabel yang ke saklar ya, yang ke titik lampu ya. Begitu teman-teman ya. Kalau ada yang belum mengerti tentang pelistrikan, silahkan komen teman-teman ya, silahkan komen. Jangan lupa share, like, dan subscribe teman-teman. Ini kalau ada yang belum paham, silahkan komen. Nanti saya bikin lagi videonya yang lebih jelas teman-teman ya. Terima kasih teman-teman.